Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari yang berbahagia ini adalah hari yang diberikan Tuhan bagi kita. Maka percayalah bahwa hari ini kita akan diberkati oleh Tuhan lewat daripada apa yang kita terima dari tempat ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau bawa pujian kita kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita naikkan satu pujian. Bapa Muda. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Aku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku.
ajaib perkasa perbuatanmu. Ajaib perkasa perbuatanmu. Kami naikkan syukur kami ya Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa berbuat. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku haleluya, haleluya. Engkau ajaib, haleluya. Glory, Yesus, Engkau ajaib. Glory bagimu, syukur bagimu ya Tuhan. Engkau ajaib, syukur bagimu. Dan naikkan sembah kita. Engkau ajaib, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya. Haleluya, syukur bagimu ya Tuhan. Terima kasih Bapak.
Kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, semua karena anugerah, bukan karena kekuatan. Ku tahu hidupku ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Oh, hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Naikkan pujian dengan segenap hati kita. Pujian dan syukur ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, semua karena anugerah, kan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Oh, 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 oh. Tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku sekali lagi katakan bersama, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Yeah. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Oh, oh, oh. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku segenap hidupku
segenap hidupku persembahkan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur saat ini. Bila sebentar kami mau menaikkan puji-pujian kami. Urapi kami ya Tuhan. Hadirlah Engkau di tengah-tengah pujian penyembahan kami. Kami serahkan ibadah kami ini mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi lebih meriah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Oke, boleh silahkan salaman kiri kanan saudara. Yang belum salaman. Saudara, apa yang membuat kita kuat? Karena kalau kita lihat untuk sekarang ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, begitu banyak persoalan-persoalan yang mungkin kita hadapi. Kalau saudara tanya saya, mengapa saya bisa kuat? Ada satu lagu pujian ya. Lagu pujian ini berkata yang cukup menguatkan saya. Dikatakan begini. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenangan. Oke. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersama. Yes. Beribu rembah di diriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Sama-sama katakan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarkan musik nyanyi main dulu. Saya rindu berkolaborasi dengan ketua. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rembah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersama. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindungan. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindungan. Kaulah Allah sumber kemenangan, sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kurang semangat kuliah. Lagu ini berkata demikian. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah
Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Sumber kemenangan. Sekali lagi. Sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Amin. Saudara percaya nggak kalau lewat pujian ini kita bisa dikuatkan? Karena tidak menutup kemungkinan bahwa semua kita akan mendapat masalah. Kalau aku begitu, adapun persoalan saya bilang begini, kaulah kuatku. Nah, saya percaya bahwa kalau Tuhan sudah memberikan kemenangan bagi kita, kemenangan itu pasti lebih daripada apa yang kita harapkan. Lebih semangat. Hey, haleluya. Dalam segala perkara iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah. Jikalau di pihak kita, siapa dapat melawan? Haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari sekali lagi kita katakan bersama, lebih dari pemenang. Yes. Oh yeah. Dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dah. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, silakan duduk. Kita lebih dari pemenang jika Allah di pihak kita. Kalau bukan Tuhan di pihak kita, mungkin kita tidak akan menjadi pemenang. Maka percayalah bahwa Yesus Kristus yang memberikan kekuatan dan pembelaan bagi kita, yang membawa kita kepada kemenangan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar kita akan dengar pengumuman. Berulang tahun, tanggal 3 Juni kemarin kita ada Ibu Sihite dan Ibu Jenny ya. Ini dirayakan bersama-sama ya. Kemudian tanggal 9 Juni kita ada Ibu Lia, Tante Yoyok ya. Tanggal 11 ada Forlan. Forlan gak ada ya di bawah, lagi asyir. Oke,
Selanjutnya Bapak Gunawang tanggal 15 Juni. Luar biasa ya. Baik Bapak Ibu, pengumuman demikian, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita sebentar akan dikuatkan oleh firman Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Dan naikkan satu pujian. Berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, kala dari tiada pernah janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Jalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, dalam hidupku tiada pernah serahkan pembawa firman Tuhan. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan.
tempat ini mengalirlah rohmu di hidupku. Mengalirlah kuasa di tempat ini mengalirlah rohmu. Pulihkan mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah rohmu. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah rohmu. Amin Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus di tempat ini. Jamah setiap kami ya Tuhan. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan kami siap diurapi oleh Roh Kudus. Kami percaya Roh Kudus ada bersama kami, diam di dalam kami, dan selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Roh Kudus sebagai pribadi ilahi. Hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. 10 hari setelah Yesus naik ke surga, Yesus berkata kepada murid-muridnya pada saat dia naik ke surga bahwa kalian tinggal di loteng, di satu rumah di Yerusalem. Ya, kita sering dengarnya loteng Yerusalem ya. Nah, di situ kalian berdoa. Dan murid-murid melakukan hal itu dan pada hari yang ke-10 Roh Kudus dicurahkan. Kita sering mendengar pencurahan Roh Kudus dan setiap orang berlomba-lomba untuk mendapatkan karunia roh. Amin. Betul? Begitu banyak orang yang ingin punya karunia roh. Kenapa? Oh, ada karunia nubuatan, karunia penglihatan, semua yang spektakuler. Banyak orang mengejar kespektakuleran dari karunia roh. Tapi kadang-kadang orang tidak ngeh atau tidak peduli atau bahkan lupa bahwa siapa yang memberinya. Siapa pribadi Roh Kudus itu? Kita sering dengar Roh Kudus, tapi siapa pribadi itu? Apakah kita mengenalnya? Apakah dia sungguh-sungguh ada dalam kita? Mari kita mau sama-sama belajar. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Kita buka Alkitab kita masing-masing atau kita boleh lihat di layar ya. Saya akan membacakannya buat kita semua. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, kita lihat bahwa Yohanes pasal 13 sampai pasal 17 itu adalah kata-kata yang Tuhan Yesus berikan pada perjamuan makan terakhir. Jadi waktu Tuhan Yesus makan terakhir bersama murid-muridnya enggak cuma sekedar ngobrol-ngobrol aja, tapi Tuhan juga memberikan satu kekuatan kepada murid-muridnya. Karena Tuhan Yesus sudah bilang kepada murid-muridnya bahwa waktuku sudah dekat. Ya, waktuku sudah dekat untuk aku menyelesaikan tugas utamanya. Yaitu apa? Datang ke bumi untuk menebus dosa manusia. Lalu murid-muridnya dalam ketidaktahuan mereka, dalam kebingungan mereka, mereka jadi gundah. Ini maksudnya apa ya?
kok Tuhan Yesus kayak ngomong mau pergi ya. Terus kalau Tuhan Yesus pergi terus gimana ya nasib kita ya. Beberapa saat yang lalu kita sempat nonton film ya, The Last Supper. Judulnya bukan The Last Supper ya, harusnya Petrus versus Yudas harusnya gitu ya. Karena itu film mengangkat cerita tentang bagaimana kemanusiaan dari Petrus dan Yudas sebagai murid Yesus. Kita bisa melihat bahwa banyak murid-murid yang bingung, apa sih maksudnya Tuhan? Nah di dalam kebingungan itu Tuhan berkata, Tuhan memberikan satu kekuatan kepada murid-muridnya, yaitu bahwa aku akan minta kepada Bapa, ya, aku ini Yesus, akan minta kepada Bapa di surga. Dan Bapa akan memberikan kepadamu. Mu di sini adalah murid-murid Tuhan. Yang saat itu makan bersama-sama dengan Tuhan. Seorang penolong yang lain. Nah kalau kita lihat ya, di sini Yesus minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Kata-kata penolong di sini bahasa aslinya adalah parakletos. Artinya seorang penolong. Penghibur, pembela, atau yang bahasa kerennya advokat. Jadi seseorang yang akan mendampingi kita pada saat kita ada apa-apa. Advokat itu mungkin kita bisa tanya sama Om Togos ya. Pengacara atau seorang pendamping. Dia akan membela, kan kalau sekarang mah pengacara membela yang bayar ya. Tapi apa tugasnya advokat sebenarnya? Dia akan membela yang menjadi kliennya dia. Apapun kliennya dia. Bahkan mungkin kalau kita sering nonton film-film justice ya, film-film hukum. Misalnya dia tahu nih kliennya ini ternyata salah gitu ya. Maka dia akan berusaha bagaimana caranya untuk meringankan hukuman. Betul? Atau bahkan ya kita sering lihat ya film-film yang di bioskop itu gimana caranya supaya lepas dari hukuman ya. Lalu penuh dengan intrik-intrik. Nah tetapi bahasa aslinya dari advokat itu sama dengan parakletos. Penolong, ya, penghibur, pembela. Seseorang atau satu oknum yang akan terus berada bersama kita. Tuhan Yesus mengatakan seorang penolong yang lain. Yang lain ini menegaskan bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang sama dengan Yesus. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus itu bukan energi, bukan kuasa, bukan bawahannya Tuhan Yesus atau bawahannya Bapa. Bukan. Bukan malaikat. No, itu adalah satu pribadi Allah yang lain yang akan dikirimkan untuk menolong kita. Itu yang Tuhan Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Jadi posisi Roh Kudus itu sama dengan Tuhan Yesus. Posisi Roh Kudus itu Tuhan Yesus, Bapa sendiri yang datang bersama dengan kita, yang kita kenal sekarang dengan sebutan Roh Kudus. Ya, yang akan menyertai dan mendampingi kita. Jadi Bapak Ibu perlu sadar ketika kita bersama dengan Roh Kudus, ketika kita, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus diam di dalam kita. Bukan cuma sekedar, ya udah berarti ada kuasa Allah di dalam kita. No, bukan. Allah sendiri yang ada di dalam kita. Roh Kudus adalah Allah sendiri yang diam di dalam kita. Makanya Paulus mengatakan apa? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Makanya kita jangan main-main dengan tubuh kita Bapak Ibu. Minggu lalu diskusi sama KOC ya. Seberapa sering kita menjaga bait Roh Kudus ini? Bapak Ibu, kita sering menyepelekan ya kesehatan kita. Kita sering menyepelekan hidup kita. Padahal kita lupa bahwa Roh Kudus diam di dalam hidup kita. Diam di dalam tubuh kita. Bagaimana cara kita menjaganya? Apa yang kamu makan? Sehat nggak? Kalau kita nggak sehat, terus tubuh kita sakit, bagaimana Roh Kudus bisa tinggal di dalam kita? Apakah kita akan membiarkan atau kita Allah yang kita sembah lalu hidup di dalam kita, tapi kitanya sakit, ya kita tidak menjaga. Nah itu salah satu bentuk menjaga bait. Tetapi itu yang perlu kita sadari, bahwa Roh Kudus diam di dalam kita itu adalah Allah sendiri yang diam di dalam kita. Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Dia mempunyai status yang sama dengan Yesus, dengan Bapa. Jadi jangan berkata bahwa posisi Bapa di atas segala-galanya, Roh Kudus di bawah, Tuhan Yesus di bawah. No, semuanya sama. Kalau kita lihat di sini, di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 ini mengatakan supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong yang lain yang menyertai kamu selama-lamanya. Garis bawahi kata selama-lamanya. Bapak Ibu, ini adalah janji yang kekal diberikan Bapa melalui Tuhan Yesus kepada kita. Bahwa Bapa akan menyertai kita selama-lamanya melalui Roh Kudus. Jadi jangan pernah Bapak Ibu khawatir akan hidup ini. Ketika Yesus berkata jangan khawatir. Itu mah enak aja pendeta ngomong jangan khawatir, udah pendeta nak. Enggak susah. Yang tahu susah cuma diri saya sendiri. Enggak. Ya, kita harus yakin sama janji Tuhan. Ini janji
Bapa loh. Kalau kita nggak yakin sama janji Tuhan dalam hidup kita, buat apa kita ikut Tuhan? Benar nggak Bapak Ibu? Kalau kita nggak yakin sama janji Tuhan, mau apa kita ada di sini? Benar nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu semua yakin dengan janji Tuhan? Yakin tentang kekekalan yang akan Tuhan berikan? Dan yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita? Kalau gitu, apalagi yang membuat Bapak Ibu khawatir? Jodoh? Enggak, tadi saya baru ngomong sama Eka. Kak, gak nyangka ya Kak? Yang pacaran saha, yang kawin saha. Tapi tenang, Tuhan menyediakan jodoh pada waktunya. Amin. Semua senang kan? Tepat pada waktunya. Tepat ke gereja juga. Amin ya. Jadi kehadiran ilahi tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Ini adalah janji Tuhan. Menyertai kamu selama-lamanya. Ya, yaitu apa? Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Kenapa? Karena dunia enggak ngelihat dia. Dan dunia enggak kenal. Kita enggak akan menerima sesuatu yang tidak kita kenal. Setuju ya? Betul? Kalau kita enggak kenal orang, kita akan mempersilahkan dia masuk ke rumah kita? Enggak dong, siapa tahu dia maling. Benar enggak? Nah, begitu juga dunia. Dunia enggak tahu siapa Roh Kudus. Dan dunia enggak mau tahu siapa Roh Kudus. Kenapa? Karena dunia memang sudah di-ban, di-block, dibatasin oleh siapa? Oleh kuasa jahat, oleh si iblis. Supaya apa? Supaya enggak kenal siapa Roh Kudus. Bahkan ketika melihat pun, kita enggak mau kenal. Itulah dunia. Tetapi Tuhan berkata apa sama murid-muridnya? Tetapi kamu mengenal dia sebab apa? Dia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Nah, kata menyertai itu para dan kata diam di dalam itu N menegaskan dua aspek. Yaitu apa? Penyertaan eksternal dan penyertaan internal. Nah, menyertai itu adalah orang yang ada di sebelah kita. Ya, ketika kita berjalan sama seperti saya, ketika saya lagi jalan ya bersama-sama William, betul? Saya akan menyertai dia kemanapun dia jalan. Kalau kita jalan di pinggir jalan, kayak misalnya Uli sama El. Jalan di pinggir jalan, Elnya dipegang kan? Kita jalan bersama-sama. Kemana El pergi, kemana William pergi, kita ikut. Ke kiri, ke kanan. Menyertai dan diam di dalam. Jadi Roh Kudus itu menyertai kita dan diam di dalam kita. Diam di dalam itu ngapain? Enggak, Roh Kudus itu enggak cuma duduk diam ngegelepak ya, santai-santai gitu ya. Enggak, dia adalah roh kebenaran kan. Dia akan terus mengingatkan kepada kita apa yang benar. Makanya kadang-kadang kan kita suka begitu mau melakukan sesuatu, ada suara, jangan. Atau ada suara yang mengatakan kamu harus ke kiri, kamu harus ke kanan. Ya, kadang-kadang kita suka bias dengan apa? Dengan hati nurani. Bapak Ibu, Roh Kudus bukan hati nurani ya. Roh Kudus adalah roh Allah yang di dalam kita. Dan dia yang akan berbicara dengan hati nurani kita. Sehingga kita bisa memutuskan respon apa yang mau kita berikan untuk setiap peristiwa yang dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan belajar siapa Roh Kudus. Ya, kita lebih dalam lagi ya. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Mari kita buka dalam Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapak Ibu ini luar biasa ya. Jadi keberadaan Allah Tritunggal sudah disebutkan oleh Tuhan Yesus dari waktu itu. Baptislah mereka dalam nama siapa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi cerita tentang Roh Kudus itu bukan cerita yang baru muncul di Azusa Street ketika pencurahan Roh Kudus atau bukan baru muncul ketika zamannya karismatik. Bukan. Dari awal Tuhan Yesus berkata Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus itu Tuhan Yesus sendiri memperkenalkan sebagai pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Jadi makanya seperti yang tadi saya sebutkan, Roh Kudus itu bukan di bawahnya Bapa atau di samping Tuhan Yesus atau kuasa atau cuma sekedar energi, tetapi itu adalah pribadi. Ya, pribadi yang sama dengan Bapa, pribadi yang sama dengan Yesus. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang tinggal di dalam kita. Kemudian di Yohanes 14 ayat 16 tadi kita udah baca, dia adalah seorang penolong. Ya, parakletos, penolong dan penghibur. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya kesusahan,
Nggak usah update status di WhatsApp, di Instagram, apalagi di Facebook. Saya lagi susah, hidup saya begini-begininya. No, datang sama Roh Kudus, Bapak Ibu, benar? Aminnya sedikit. Yang nggak pernah update berarti Om Yosua, yang lain update semua ya. Ya jadi kalau misalnya ada orang yang mengecewakan kita, yang membuat kita susah, nggak usah gembar-gembor sama orang lain. Datang sama Roh Kudus. Bukan yang nggak boleh curhat ya. Kalau mau curhat sama Cici boleh. Tapi yang paling penting adalah datang sama Roh Kudus. Roh Kudus bisa kasih kita penghibur. Seseorang yang susah, seseorang yang sedih, dia butuh dihibur. Manusia bisa ngehibur apa sih? Paling cuma bisa bilang, iya ya, yang kuat ya. Oh memang, ya sudahlah. No, Roh Kudus dapat memberikan kepada kita satu penghiburan yang kita perlukan. Kita nggak pernah tahu kita butuh dihibur apa, tapi Roh Kudus tahu. Kemudian siapa Roh Kudus? Dia tinggal di dalam orang percaya, tinggal di dalam kita. Sama seperti yang tadi disebutkan, tinggal di dalam kita. Dan yang keempat, ini Roh Kudus menyatakan isi hati Allah. Mari kita buka 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh. Ya, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi Roh Kudus akan menyatakan apa yang menjadi isi hati Allah karena dia tahu. Nah Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu pengen mengenal Allah, kita kan selalu bilang aku ingin mengenalmu Tuhan. Aku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Gimana caranya? Roh Kudus yang akan mengenalkan kepada kita. Jadi kalau misalnya kita mau mengenal Allah, satu-satunya cara ya udah kenal lewat Roh Kudus. Roh Kudus ada di mana? Di dalam kita. Tanya sama diri kita sendiri. Lalu apa peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Yang pertama, Roh Kudus akan memberikan kepada kita kuasa untuk bersaksi. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus langsung kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke surga. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kita akan menerima kuasa. Kuasanya buat apa? Apakah kuasanya buat main-main? Buat perang? Buat hadoken? Roh Kudus memberikan kuasa untuk bersaksi. Jadi Bapak Ibu mungkin kita sekarang suka takut kalau bersaksi, benar nggak? Ada yang berani bersaksi atau ada yang takut? Atau semuanya takut? Saya kadang-kadang takut. Ya, pasti Om nggak takut. Bagus. Bagaimana caranya supaya kita nggak takut? Minta kuasa dari Roh Kudus. Ingat kalau Roh Kudus diam dalam kita berarti kuasanya juga ada dalam kita. Untuk apa? Bersaksi. Kuasa yang diberikan Tuhan itu untuk bersaksi, bukan untuk menjolimi orang lain. Bukan untuk merendahkan orang lain, tapi untuk bersaksi tentang siapa? Tentang Yesus Kristus. Amin. Bukan tentang diri kita sendiri. Kadang-kadang kita suka bias ya, antara kita menyaksikan Yesus Kristus dengan diri kita sendiri. Aduh, hebat gak sih? Saya diberkati Tuhan loh. Saya bisa beli rumah, saya bisa punya mobil, saya bisa keluar negeri, saya bisa, wah itu semua berkat Tuhan loh dalam diri kita. Dalam diri saya, luar biasa ya, Tuhan tuh baik. Sekarang saya tanya, yang ngedengernya kira-kira enak gak? Hah? Banget kan? Dalam hati, kamu mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan atau mau bersaksi bahwa kamu tuh kaya? Hah? Ya kadang-kadang kan kita suka gitu, wah saya hari ini diberkati Tuhan loh, tiba-tiba saya nemu segepok uang 10 juta di jalan. Amin. Kira-kira yang ngedengernya, kalau kita yang ngedengernya gimana perasaannya? Ah bener Om, bagi atuh. Terus uangnya kemana? Oh uangnya ya udah saya masukin ke bank, besok saya mau jalan-jalan. Terus kira-kira pendapat kita yang ngedengerin apa? Jangan cerita. Kalau lu gak niat bagi-bagi jangan cerita. Buat apa cerita berkat doang kalau gak pernah kebagian? Benar gak? Nah makanya Tuhan memberikan kita kuasa untuk bersaksi, bukan bersaksi seperti itu. Tapi bersaksi tentang bagaimana cinta kasih Tuhan untuk kita semua. Bagaimana Yesus mengasihi kita. Mati di kayu salib
Dan Roh Kudus menyertai kita. Sehingga ketika kita susah, kita tidak perlu khawatir. Itu yang mau Tuhan untuk kita bersaksi. Memberi kekuatan kepada orang lain. Bukan menyombongkan berkat yang Tuhan beri sama kita. Kedua, peranannya adalah menginsyafkan dunia akan dosa dan kebenaran. Yohanes 16 ayat 8. Mari kita buka bersama-sama. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ianya ini adalah Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ini yang akan diingatkan Roh Kudus terus kepada kita. Orang-orang percaya supaya kita tetap on the track. Tetap di jalannya Tuhan. Kalau kita keluar dari jalan Tuhan sama seperti kereta api keluar dari jalur. Bisa jalan enggak? Enggak bisa jalan. Kenapa? Karena rodanya memang udah didesain ada di rel kereta api. Sama seperti kita. Hidup kita sudah didesain ada di relnya Tuhan. Kalau kita keluar dari relnya Tuhan, kita nggak bisa jalan. Kenapa ya hidup saya stuck? Gini-gini aja. Hati-hati, jangan-jangan kita sudah keluar dari rel. Yang ketiga, Roh Kudus berperan untuk membimbing dan mengajar kita orang percaya. Roh Kudus mengajar kita orang percaya. Yohanes 16 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita, mengajarkan kepada kita apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Roh Kudus gak akan ngajarin yang lain. Roh Kudus gak perlu mengajarkan kepada kita 1 tambah 1 sama dengan 2, integral, diferensial, atau macam-macam. Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita apa yang Yesus ajarkan. Kenapa? Karena apa yang Yesus ajarkan itu yang kita perlu untuk menjalani kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Karena ketika kita ingat apa yang Yesus ajarkan, maka kita bisa menjalani hidup kita dengan baik dan benar. Ya. Dan yang keempat, peranan Roh Kudus akan membuat kita menghasilkan buah roh. Ya ini bukan buah-buah roh ya, tapi buah roh. 1 buah dengan 9 cita rasa. Bapak Ibu, buah roh itu kita yang menghasilkan. Ya namanya juga buah. Pohonnya siapa? Pohon kita pohonnya. Hidup kita adalah pohonnya. Dan itu dihasilkan lewat kita. Roh Kudus yang akan membimbing kita, mengajar kita sehingga kita bisa menghasilkan buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bagaimana caranya kita mendapatkan buah ini, menghasilkan buah ini lewat situasi dalam kehidupan kita. Makanya jangan kesel, jangan benci, jangan gak suka dengan seluruh situasi dalam kehidupan kita. Apalagi orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita. Semakin menyebalkan orang itu, semakin cepat kita naik level. Benar gak? Ya kan? Semakin susah ujian kita, semakin cepat kita pintar. Orang-orang menyebalkan dalam kehidupan kita bisa siapa? Teman. Betul? Anak-anak, orang tua, siapa lagi? Saudara, siapa lagi? Tetangga, teman sekerja. Yang paling sering bikin kita kesel siapa? Suami, bener tante. Oh iya, yang suami gak mau kalah, istri. Karena ya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Suami kita siapa yang ngasah? Kita. Kita siapa yang ngasah? Suami. Semakin menyebalkan dia, semakin cepat kita naik level. Jadi bersyukurlah kalau punya suami menyebalkan. Puji Tuhan, suami saya nyebelin setengah mati. Saya jadi cepat naik level. Nah cepat menghasilkan buah roh. Ini gak curhat ya, ini lagi khotbah. Oke, jadi kasih. Bagaimana kita mengasihi suami kita, mengasihi anak-anak kita yang rewel tiap hari. Udah diomongin, bayangin ya. Ini saya baru tahu jadi orang tua tuh susah tuh gini ya. Kita ngomong A hari ini. Dengar ya, A ya, oke mami, besok dia ngulang lagi. A ya, oke mami, besok dia ngulang lagi. A ya, besok ngulang lagi. Sampai saya ngomong, mami harus ngomong pakai bahasa apa ya? Kita orang Indonesia, mami ngomong bahasa Indonesia. Kok kamu salah lagi ya? Iya mami, oke, aku gak akan salah. Besok salah lagi. Kasih, terus
kalau anak orang mah udah saya buang, bener. Udah gak saya aku. Tapi kan anak sendiri tetap dirangkul. Tadi pagi udah berantem soal celana. Terus sama anak itu suka memang rada gak penting. Celananya padahal bagus. Terus dia gak suka, gak mau. Celananya loreng-loreng kayak barak militer. Nanti aku dikirim ke barak. Hah, apa sih? Gitu ya. Nah, terus akhirnya dia lebih rela pakai celana kemarin yang belum dicuci. Saya udah ngurut dada ya. Saya kan tipe orangnya gak suka tuh pakai baju bekas gitu ya. Nah, harus dicuci dulu. Nah, sementara dia gak mau. Pokoknya aku gak mau pakai baju celana loreng. Pengennya pakai celana putih. Ya itu. Terus kayak tadi, mami. Sampai saya bilang, kamu gak bisa denger? Orang Indonesia kan, kita ngomong bahasa Indonesia, gak ngerti-ngerti mami bicara. Diem. Kalau udah gitu manyun. Kalau udah manyun, apa yang terjadi? Enggak. Mami akan merasa guilty. Ya, anak-anak memang paling gampang membuat orang merasa bersalah. Dengan manyun dan menangis, lalu dia akan membuat kita merasa bersalah dan menjadi orang tua yang paling jahat sedunia. Terus ya udah, tusuk lah. Dede mau apa? Dede kan cuma ini. Aduh, plak. Udah pengen dimarahin. Tapi ya itu, kasih. Manusia menajamkan manusia, anak kita. Ya, bener nggak, Om? Kemudian apa? Sukacita. Gimana kita dapat sukacita dari anak kita? Dapat 5. Aduh, ya 5. Belajar. Tenang, Mami, aku udah belajar. Besoknya dapat 5 lagi. Kamu udah belajar? Udah, Mami. Cuman itu kenapa ya aku belajar gak keluar? Iya, iyalah belajarnya semua. Besoknya gitu lagi. Bagaimana kita bersukacita? Bukannya terus jadi ketawa sendiri ya. Nanti orang jadi khawatir. Tapi gimana kita dengan sukacita ngajar dia hayu tanpa emosi. Oh, itu PR Bapak Ibu. Yang punya anak kecil di sini tahu penderitaan saya ya semua ya. Yang punya anaknya udah pada gede pasti udah lewat ya. Tetapi siap-siap sama cucu. Oke. Nah, oke, lanjut ya. Kemudian yang kelima, memberikan karunia roh. Nah, ini yang tadi di awal saya bahas. Banyak orang hanya mengejar karunianya aja. Spektakuler. Gimana lah orang gak suka tumpang tangan sembuh. Tumpang tangan, wah semua ngegelepak. Saya punya teman, ada beberapa teman yang karunianya memang begitu ya, numpang tangan terus orangnya pada jatuh apa. Nah, dan yang lucunya adalah begini, sama dia tuh suka dipamerin di IG. Si IG-nya dikirim semua. Ayo hadirilah kebaktian, kebangunan rohani. Oh gini-gini, terus dia kirim video itu. Saya tuh rada-rada, saya bukannya menentang ya, kita kan karismatik ya, kita percaya yang kayak gitu ya. Cuman selain pamer tuh seperti mengadvertising gitu, mempromosikan bukan Tuhan yang kita promosiin, tetapi kespektakulerannya itu. Hati-hati loh Bapak Ibu, setan aja bisa bikin yang kayak gitu. Ya, jadi jangan takabur, jangan wah tumpang tangan pasti saya dipakai Roh Kudus. No. Makanya kenapa Yesus mengingatkan kita dengan Matius 7 ayat 22. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Kita Roh Kudus sekali kasih karunia dia gak akan ngambil lagi. Kecuali kita gak latih, kecuali kita yang mendiamkan karunia itu. Ya. Jadi kalau kita udah dikasih karunia, dulu saya bisa bahasa roh kok sekarang enggak. Pertanyaannya dipakai enggak? Dilatih enggak? Kalau dipakai, dilatih, maka itu karunia akan terus keluar. Tapi kalau kita diemin, ya karunianya gak akan bisa kepake. Ya. Nah, Roh Kudus gak akan ambil lagi karunianya. Tapi ingat, karunia itu dipakai buat apa? Apakah untuk kemuliaan Tuhan atau kemuliaan saya? Apakah kita sedang mempromosikan Tuhan atau mempromosikan diri saya? Buat apa kita ngajak orang berbondong-bondong datang ke gereja dengan kespektakuleran itu? Apakah untuk mengenal Tuhan atau untuk jadi pengikut saya? Ya, itu PR besar. Mungkin itu PR untuk semua pendeta karismatik kali ya, untuk semua pendeta lah. Ya, jangan sampai kita mencuri kemuliaan. Kadang-kadang sadar tidak sadar kita sedang mencuri kemuliaan. Ya, nah jadi Tuhan memberikan karunia, kita minta karunia kepada Tuhan, pada Roh Kudus. Karena Roh Kudus berperan untuk memberikan karunia itu kepada kita. Untuk apa? Untuk menjadi saksi Tuhan. Dan yang terakhir, peranan Roh Kudus menjadi meterai buat kita. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi Roh Kudus adalah meterai dari Bapa, meterai dari Yesus bahwa kita menerima Dia. Ya, jadi buktinya apa kita menerima Yesus?
bukan cuma sekadar dibaptis. Roh Kudus diam di dalam kita. Ketika kita mengimani bahwa Roh Kudus diam di dalam kita, hati-hati dengan hidup kita, dengan tubuh kita. Karena itu adalah bait Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, kita lihat ada 6 ya peranan Roh Kudus ya dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi memberikan kuasa untuk bersaksi, kemudian menginsyafkan kita akan dosa dan kebenaran supaya kita tahu mana yang dosa, mana yang benar. Supaya kita tetap on the track, membimbing kita, mengajar kita bagaimana kita terus berjalan ya. Kemudian Roh Kudus membuat kita, memberi kita kekuatan untuk menghasilkan buah roh. Kemudian Roh Kudus juga memberikan karunia rohani kepada kita. Karunia-karunia roh supaya kita bisa menjadi saksi, supaya kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Dan yang terakhir Roh Kudus adalah meterai kita untuk sampai kepada Bapa. Ketika kita masuk ke sorga, ingat kata-kata II Evangelism Exposure pertama ya selalu. Apa yang membuat Tuhan ketika kita ketemu Petrus, apa yang membuat Tuhan mengizinkan kamu untuk masuk ke dalam rumahku? Kira-kira jawaban kita apa? Gak usah dijawab, keluarin meterai kita. Meterai kita adalah Roh Kudus. Ketika kita punya Roh Kudus, maka Petrus pun tidak akan bertanya. Karena kita udah punya tiket masuk. Meterai itu adalah Roh Kudus. Jadi jangan pernah sia-siakan. Jangan pernah sia-siakan hidup kita. Karena hidup kita adalah bait Roh Kudus. Nah, kemudian kita lihat. Roh Kudus itu sama seperti api. Ya, ketika dia turun dalam lidah-lidah api, maka dia juga turun kepada kita dalam lidah-lidah api. Ya, hidup kita itu sama seperti lilin, Bapak Ibu. Lilin tanpa api, apakah dia lilin? Lilin atuh. Coba Bapak Ibu ke Alfamart. Pak, beli lilin. Yang dikasihnya lilinnya nyala apa mati? Mati. Jadi lilin tanpa api, apakah dia lilin? Lilin. Tapi lilin tanpa api gak ada gunanya. Benar? Lilin diam aja. Waktu malam kudus, ayo kita nyalakan lilin kita sama-sama. Lilinnya mati. Jadi malam kudus? Enggak. Mati lampu, ngejebret semua. Kita punya lilin, tapi gak dinyalain. Gak ada koreknya. Jadi ada fungsinya? Gak ada. Tetap aja gelap. Benar gak Bapak Ibu? Sama, hidup kita itu seperti lilin. Tanpa Roh Kudus, kita seperti lilin mati. Lilin yang dijual di Alfamart. Gak ada fungsinya. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Kalau kita mau jadi terang, hanya Roh Kudus yang bisa menyalakan api dalam sumbu kita. Amin. Sampai kapan kita mau nyala? Sampai sumbu kita habis. Ketika sumbu kita habis, apa yang terjadi? Rumah kita di surga udah jadi. Amin. Makanya menyalalah terus sampai rumah kita jadi. Lilin seindah apapun gak akan ada artinya tanpa api. Hidup kita sebagus apapun gak ada artinya tanpa Roh Kudus. Roh Kudus membuat kita menjadi terang dunia. Roh Kudus membuat kita menjadi cahaya. Roh Kudus membuat hidup kita menjadi berkat. Hidup kita gak akan pernah jadi berkat dengan kekuatan kita sendiri. Tak hanya Roh Kudus yang membuat kita jadi berkat. Sudahkah hidup kita menyala dalam roh? Bapak Ibu, hari ini hari yang memperingati pencurahan Roh Kudus. Saya tanya kembali, jangan cuma mencari karunia-Nya aja. Tapi jaga supaya api itu tidak padam dalam hidup. Kalau udah mulai redup-redup, nyalain lagi, deketin lagi ke kompor. Supaya menyala lebih terang. Ya, apakah kita sudah menjadi terang di keluarga, di tempat kerja, di masyarakat? Mari kita buka hati untuk Roh Kudus bekerja hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Masih sebentar kita akan memberikan persembahan dimulai dari gembala sidang kita dan diikuti oleh Ketua Kombapa. Jangan lelah. Jadi adanya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang tiada lelah. Bekerja bersama Tuhan yang selalu mencukupkan akan segalanya.
sekali lagi, jangan lelah, kita sama-sama bangkit berdiri. Oh, bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar. Oh, tiada lelah, tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Akan sama-sama katakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap, menjadi siap, menjadi siap, menjadi siap, di atas dasar iman. Sama-sama katakan. Amin. Kita nyanyikan, kita berdoa sama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Kita terima berkat daripada Allah Bapa, berkat damai sejahtera yang pada Bapa, berkat kasih sayang dari Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus yang akan selalu menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat Tuhan dan kami tutup jam kebaktian kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Terima kasih. Amin. Jangan lupa pencet like dan subscribe video ini ya. Dan juga jangan lupa di komen. Oke? Bye-bye.